Yang ketiga teman-teman, kuasa Nabi SAW terhadap hewan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad tentunya, dan masih ada ulama yang membicarakan tentang hadis ini, tapi dihasankan oleh sebagian yang lainnya. Kisah yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, pada saat kami pulang dalam satu perjalanan bersama Nabi SAW, kemudian kami masuk di pintu gerbang Madinah, kami menemukan suku Najjar. Suku Najjar salah satu suku Ansar yang tinggal di pintu gerbang Madinah. Jadi zaman dulu itu kayak Surabaya ini, kalau kota Madinah itu ada bentengnya, ada pintu gerbang, jadi musuh nggak bisa nyerang gitu. Makanya waktu terjadi perang Uhud itu, tujuannya Quraisy mau masuk menembus benteng Madinah yang ada di sebelah gunung Uhud. Tapi karena pasukan Muslim sudah keluar, mereka terpaksa berhadapan gitu kan, mereka tidak bisa masuk ke dalam. Assalamualaikum, selamat datang di channel Perjalanan Menuju Hijrah. Yang sudah like, share, dan subscribe, semoga kita selamat dunia akhirat. Follow kami juga di media sosial lainnya. Link di deskripsi ya. Barakallahu fikum. Yang diberikan definisi oleh para ulama mukjizat adalah syai'un khariqu anil 'ada. Sesuatu yang melampaui kapasitas manusia biasa. Dibagi dua oleh para ulama. Ada yang berbentuk informasi, ada yang berbentuk sesuatu kejadian nyata yang terlihat oleh mata kepala orang-orang pada saat beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Kalau informasi teman-teman seperti kisah tentang umat-umat sebelum kita, kisah nabi-nabi diceritakan dalam Al-Quran, ini mukjizat juga karena kita tidak hadir pada saat itu. Nabi SAW dulu tidak hadir, diberitakan melalui wahyu. Informasi tentang kejadian yang terjadi di zaman beliau dan informasi yang terjadi nanti di akhir zaman, seperti tanda-tanda hari kiamat yang satu persatu terbukti kebenarannya semua. Ini dalam bentuk informasi. Nanti akan saya berikan contohnya tentunya. Yang kedua teman-teman, sesuatu yang kelihatan dengan mata kepala, seperti pembelahan bulan dengan jari telunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian menurunkan hujan dan membubarkan awan sehingga hujannya berhenti. Penyembuhan penyakit yang mustahil sembuh di mata manusia. Dan segala macam hal yang akan kita paparkan nanti, yang akan kita buktikan ternyata memang mukjizat baginda Nabi SAW di atas mukjizat para nabi-nabi sebelumnya, sebagaimana beliau pemimpin para nabi-nabi dan rasul. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis sahih, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelumku, sebelum aku masuk, dan diharamkan untuk umat-umat sebelum umatku masuk. Ini sebuah karunia yang luar biasa. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk sekarang ke informasi. Contoh, sebenarnya sudah cukup tadi saya bilang, informasi umat sebelum kita, informasi yang terjadi zaman Nabi SAW, informasi yang akan datang. Kita sudah bisa pahami kurang lebih seperti itulah. Tapi ada riwayat Bukhari yang ingin saya kritik di sini, tanda kutip, bukan dikritik ya, dikritik supaya antum bisa faham. Karena riwayat seperti ini kadang-kadang tidak dibaca oleh sebagian orang, kadang-kadang mungkin dilewatin begitu saja hadisnya. Tapi ini adalah mukjizat Nabi SAW. Misal contoh, kisah tentang informasi apa yang akan terjadi nanti, tapi di zaman Nabi SAW, dan terjadi langsung. Kisah disebutkan dalam Bukhari tentang persahabatan dua orang, satu muslim, satu kafir. Yang muslim ini sahabat Nabi yang mulia, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'adz terkenal sekali dengan keimanannya. Sa'ad bin Mu'adz ini yang pada saat meninggal arsy-Nya Allah goncang. Semua disebutkan dalam hadis Bukhari. Pimpinan orang-orang Ansar. Sa'ad bin Mu'adz teman-teman bersahabat dekat dengan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf pimpinan Quraisy. Orang yang sangat kufur kepada Allah dan Rasulnya. Teman-teman sekalian, dua orang ini bersahabat dari sebelum Islam. Setelah datang Islam, Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, Umayyah tidak masuk Islam, tapi persahabatan masih berjalan. Waktu seluruh muslimin sudah diusir dari Mekah, tidak ada lagi tertinggal umat Islam pada saat itu, kecuali orang-orang yang baru mau masuk Islam. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz mengadakan perjalanan perniagaan, kemudian melewati Mekah. Di pinggir gerbang Mekah, dia mengirim surat kepada Umayyah bin Khalaf di dalam, "Hai Umayyah, saya kebetulan lewat Mekah dan saya ingin menjadi tamu untuk di rumahmu. Apa kau menerimaku? Kau berikan jaminan?" Kata Umayyah, "Tentu saja." Dikirimlah surat, dikirimlah beberapa pasukannya. Umayyah ini punya 300 personel perang yang sering dipakai oleh Quraisy. Dia pimpinan. Setelah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf ini pimpinan Mekah. Kalau Abu Jahal itu adalah rajanya Mekah, maka Umayyah ini kayak wakil gitu.
Yang terjadi teman-teman sekalian, disambutlah Sa'ad bin Mu'adz, kemudian masuk Mekah, tidak ada yang berani ganggu karena ini tokoh Mekah yang menjaminnya. Pada saat tiba di rumah kata Sa'ad, wahai Umayyah, saya ingin tawaf di Ka'bah, tapi saya tidak ingin tawaf sementara ada orang-orang kamu. Orang tawaf telanjang, orang bersiul, orang tepuk tangan, tawaf kemusyrikan. Saya ingin tahu tidak ada orang. Kata Umayyah, baiklah, nanti kalau malam hari sudah kosong saya akan panggil kamu. Umayyah pergilah, duduk sama teman-teman di Darun Nadwa. Setelah kosong Mekah, Ka'bah, saya masukkan Ka'bah adalah, kalau kayak sekarang habis Isya, sudah kosong kalau di zaman dulu. Sekarang kan 24 jam, Masya Allah orang tawaf. Zaman dulu tidak. Maka yang terjadi setelah kosong, Umayyah pulang ke rumah, panggil Sa'ad. Hai Sa'ad, kalau sudah kosong Ka'bah, mau tawaf saya temani. Begitu masuk di lingkaran tawaf, baru mau tawaf, tiba-tiba Abu Jahal datang. Tahu Abu Jahalnya? Fir'aunnya umat ini. Nabi SAW mengatakan Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal ini teman-teman julukannya dia di Mekah Abu Hakam. Abul Hakam. Hakam itu maksudnya bijaksana. Cerdas sekali orangnya. Sampai diangkat menjadi raja. Tapi kenapa Nabi kasih julukan Abu Jahal? Ini orang super goblok. Ya. Kenapa dikasih julukan seperti itu? Ada kisahnya. Abu Jahal ini setiap hari dia sama Abu Sufyan, sama satu lagi temannya, 3 orang ini selalu dengar Al-Quran di rumah Nabi diam-diam. Kalau malam hari, mereka pas sudah tiba waktu subuh, mereka pulang, ketemu 3 orang ini. Lalu saling bertanya, kenapa? Ngapain kau di sini? Habis dengar ayatnya, ayat Quran yang dibaca Muhammad. Semua ngaku sama. Janjian, besok jangan diulangi lagi ya. Kalau orang-orang Mekah tahu, nanti mereka akan masuk Islam nih. Sepakat. Besok malam 3-3-nya ulangi lagi. Karena berpikir temannya tidak akan kembali. Saking penasarannya dengan Al-Quran. Subuh ketemu lagi, janjian lagi nggak ulangi. Hari ketiga terulang hal yang sama. Waktu sudah hari ketiga, maka salah seorang dari mereka berkata, sungguh kita ini bukan anak kecil. Ini kepala suku semua. Nggak mungkin kita datang mendengar kecuali sesuatu. Lalu dia tanya kepada Abu Sufyan, bagaimana pendapatmu hai Abu Sufyan? Dia bilang yang Muhammad baca, semuanya memiliki makna dan hikmah. Ada yang saya ngerti, ada yang saya tidak mengerti. Tapi kayaknya benar. Orang ini bilang juga, ya saya juga berkeyakinan begitu. Ayo kita tanya Abu Hakam. Abu Jahal waktu itu kebetulan pimpinan Mekah. Didatangilah. Begitu datang ke rumahnya, mereka tanya, wahai Abu Hakam, kita bukan anak kecil, pimpinan suku. 3 hari betul-betul kita janjian. Aib bagi orang-orang suku Quraisy waktu itu kalau janji kemudian ingkari janji. Kita sudah ingkari 3 hari. Semua itu karena kita penasaran dengan apa yang dibaca oleh Muhammad. Kalau begitu, bagaimana pendapatmu tentang agamanya? Kata Abu Jahal kalimat yang luar biasa. Dia tundukkan kepalanya, lalu dia angkat kepalanya, lalu dia mengatakan apa? Saya tahu apa yang diucapkan oleh Muhammad benar. Benar. Kata Abu Sufyan, lalu kenapa kau tidak beriman? Kau raja kami, kalau kau beriman, kami semua beriman. Apa kata Abu Jahal? Ini teman-teman bahaya sekali. Fanatisme terhadap suku, terhadap harta, jabatan, bisa menggelapkan matanya orang. Itulah terjadi pada Abu Jahal. Dia mengatakan apa? Sesungguhnya dari dulu sukunya Muhammad dengan sukuku bersaing. Kalau mereka memberikan makan minum jemaah haji, kami juga memberikan makan dan minum jemaah haji. Kalau sukunya membela Mekah, sukuku juga membela Mekah. Sehari mereka, sehari kami. Maksudnya sama-sama bersaing nih. Sekarang di sukunya Muhammad keluar nabi, sukuku nggak ada nabinya. Kalau saya beriman pada Muhammad berarti sukuku kalah. Demi Allah saya tidak mau beriman selamanya. Maka gara-gara kejadian itu kata Nabi SAW, gelarkan dia Abu Jahal. Dan dia pimpinan dan dia Fir'aunnya umat ini. Kalau zaman Nabi Musa ada Fir'aun, maka ini Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal teman-teman, Abu Jahal pada saat itu menemui Sa'ad bin Mu'adz. Kita kembali ke kisah kita dengan Umayyah bin Khalaf yang baru mau tawaf. Abu Jahal lalu tanya, waktu itu dia Raja Mekah, wahai Umayyah, siapa di sebelahmu ini? Kata Umayyah, ini Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan suku Madinah. Abu Jahal waktu dengar langsung dia bilang, wahai Sa'ad, berani benar kau injakkan kakimu di Mekah, sementara kau tahu permusuhan kami dengan muslimin. Demi Allah kau tidak akan keluar dari Mekah selamat. Sa'ad bin Mu'adz adalah kepala suku, terkenal pemberani, dan beliau mati syahid pada saat terjadi perang Ahzab, dan beliau lah yang mengambil keputusan 700 pasukan perangnya Quraidah dibunuh semuanya.
Pemberani yang luar biasa Sa'ad. Kata Sa'ad, wahai Abu Jahal, kau tidak akan bisa menyentuhku karena aku akan melawan. Kau mati atau aku mati. Kalaupun kau berhasil membunuhku, maka sukuku tidak akan membiarkanmu. Sukunya namanya Aus di Madinah. Karena Ansar dulu ada Aus dan Khazraj. Suku Aus. Sukuku Aus tidak akan membiarkanmu. Maka kata Abu Jahal, enggak masalah. Pokoknya saya tidak akan peduli. Saya tidak akan membiarkan kau keluar. Umayyah bin Khalaf bingung. Di depannya ada Sa'ad bin Mu'adz, sahabatnya tapi muslim. Di sebelahnya juga ada sahabatnya Abu Jahal, tapi kafir. Tiba-tiba dalam riwayat Bukhari dikatakan jiwanya condong kepada Abu Jahal. Dia mengatakan, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu di depan Abu Hakam, karena dia pemimpin lembah ini. Dia raja kami. Sa'ad merasa tersinggung. Bukannya dibela, dilindungi, malah dijatuhkan. Kata Sa'ad, wahai Umayyah, mulai sekarang hubungan kita putus. Gak ada lagi persahabatan. Dan perlu kamu tahu, ini saksi bahasan. Perlu kamu tahu, Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kami kalau kami akan membunuhmu. Ini informasinya. Jadi Umayyah bin Khalaf masih hidup, Nabi sudah bilang, wahai muslimin, kalian akan membunuh Umayyah bin Khalaf nanti. Umayyah bin Khalaf, teman-teman sekalian, mendengar informasi ini kepalanya orang-orang kafir di Mekah ya. Kaget, dia pucat. Dalam riwayat ini dikatakan kemudian dia berkata, dia tidak bilang Muhammad bohong, itu enggak benar, enggak. Dia langsung bilang, demi Allah Muhammad enggak pernah dusta. Apakah diberitakan kepadamu di mana kalian akan membunuhku, di mana umat Islam akan membunuhku? Kata Sa'ad, tidak ada informasi, tapi berita pasti kami akan membunuhmu. Umayyah bin Khalaf dalam kondisi bingung pada saat itu, berkecamuk di pikirannya dia akan terbunuh. Dia meninggalkan Abu Jahal, meninggalkan Sa'ad bin Mu'adz. Salah satu sahabat yang nanti masuk Islam menceritakan yang melihat kejadian tersebut. Lalu dia pulang. Di tengah jalan dia mengulang-ulangi kalimat, demi Allah Muhammad gak pernah dusta, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Sampai tiba di rumahnya. Lalu dia bilang sama istrinya, wahai istriku, apa kau tahu apa yang Sa'ad bin Mu'adz katakan tentang aku? Kata istrinya, apa itu? Dia bilang, kalau Muhammad memberitahukan sahabat-sahabatnya, mereka akan membunuhku. Apa kata istrinya? Umayyah, ini kufur, benci dengan Islam. Dia mengatakan, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah diberitakan kepadamu di mana kau akan dibunuh? Kata Umayyah, saya sudah tanya saat menjawab seperti apa yang saya berikan kepadamu sekarang jawaban. Kalau Muhammad tidak memberitakan, ini riwayatnya seperti itu ya. Tentu kita setiap membaca nama Nabi SAW, kita membacakan salawat kepada beliau. Tapi ini perkataan Umayyah bin Khalaf. Tapi saya janji kepadamu, hai istriku, saya tidak akan keluar dari Mekah. Ringkas cerita, 3 bulan setelah kejadian tersebut, teman-teman sekalian, terjadilah kasus perang Badr. Tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Sebabnya adalah seluruh harta muslimin yang hijrah ke Madinah, seperti Abdurrahman ibn Auf, Abu Bakar, Umar, banyak sahabat yang punya harta di Mekah, itu dirampas sama orang Quraisy karena mereka hijrah dengan pakaian di badan, rumahnya, dagangannya, semua tidak dibawa, diambil oleh Quraisy. Dan yang memperebutkan itu adalah kepala-kepala suku Quraisy, diantaranya Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dan Abu Sufyan. 3 orang ini memperebutkan harta itu, gitu kan. Ringkas cerita teman-teman sekalian, harta-harta muslimin ini diambil, lalu dibawa ke negeri Syam, dijadikan sebagai duit, beli dagangan, kemudian dijadikan sebagai harta mereka bertiga. Waktu kafilah itu lewat dari negeri Syam menuju ke Mekah, melewatin Madinah, Nabi SAW dengar, Nabi kumpulin orang-orang muhajirin dari Mekah, dan orang Ansar boleh siapa saja ikut. Silakan, kita akan menghadang kafilah Abu Sufyan untuk mengambil haknya muslimin. Maka keluarlah bersama Nabi SAW 313 orang, 314 bersama Nabi SAW. Sampai tiba di wilayah Badr. Ada sebuah gunung yang besar, sisi yang lebih dekat Madinah namanya Udwatid Dunya. Dalam Al-Quran dikatakan, idh antum bil udwatid dunya. Ingatlah ketika kalian wahai pasukan muslimin berada di Udwatid Dunya, sisi gunung yang lebih dekat kepada Madinah. Dan orang-orang kafir Quraisy, Abu Sufyan waktu dengar ternyata Nabi SAW keluar dari Madinah, mengirim surat ke Mekah kepada Abu Jahal, cepat kirim pasukan ke kita karena Muhammad sudah keluar dengan pasukannya. Keluar 1000 orang pasukan pada saat itu. Awalnya cuma 700 orang saja. Nanti akan saya kembali ke kisah itu. Tapi yang jelas ringkasnya, pasukan Quraisy berada di sisi gunung yang lain namanya Udwatil Quswa dalam Al-Quran. Dan 2 pasukan ini tidak saling janjian. Sementara kafilah Quraisy sudah selamat, Abu Sufyan sudah selamat. Yang saya ingin tidak beratkan saksi bahasan kita, pada saat pasukan Quraisy dimotivasi oleh Abu Jahal untuk keluar,
Maka semua anak-anak muda Quraisy, pasukan Quraisy berkumpul kecuali 300 orang. Mereka itu adalah sukunya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf duduk depan Ka'bah. Sukunya, pasukannya duduk, nggak ada yang mau ikut perang. Abu Jahal lagi motivasi orang, ayo ikut, terkumpul 700 orang. Begitu lewat depan Ka'bah, dilihat Umayyah. Umayyah duduk sama pasukannya. Kata Abu Jahal, wahai Umayyah, kenapa kau nggak bergerak? Muhammad mau rampas harta kita. Kata Umayyah apa? Wahai Abu Hakam, apa kau sudah lupa apa yang dikatakan Sa'ad bin Mu'adz 3 bulan lalu? Kalau Muhammad menginformasikan sahabatnya akan membunuhku. Abu Jahal sudah lupa kisah itu. Lalu dia bilang, masa kau percaya? Dusta itu, jangan. Kata Umayyah, demi Allah saya nggak mau keluar. Muhammad nggak pernah dusta. Abu Jahal licik, dia pulang ke rumahnya. Dalam riwayat ini dikatakan, lalu dia mengambil dedupaan, ya, wewangian yang khas wanita. Jadi di Mekah dulu itu kalau dicium bau itu harus wanita, bukan laki-laki. Kalau laki-laki pakai berarti ini tanda tanya. Dianggap banci. Dia bakar, Abu Jahal bakar punya istrinya di tempat pembakaran dupanya, kemudian dia bawa ke dekat Ka'bah. Lalu dia bilang kepada Umayyah, ya Umayyah tatayyab. Wahai Umayyah pakai ini. Umayyah marah. Kenapa kau saya minyak wangi wanita? Kata Abu Jahal, kau kan wanita, nggak mau berperang. Tersinggung dia, kepala suku di depan pasukannya, ditepis sama dia, kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia bilang, saya akan pergi berperang. Pulang ke rumah dia bilang sama istrinya, wahai istriku, siapkan baju perang, saya mau berperang. Kata istrinya, apa kau tidak ingat? Istrinya ingat kan? Apa yang saat cerita 3 bulan lalu, kau akan dibunuh oleh Muhammad dan pengikutnya. Dia bilang, saya dipermalukan sama Abu Hakam. Saya akan keluar beberapa langkah dari Mekah, nanti saya kembali lagi. Yang penting saya tidak dianggap pengecut. Baiklah, keluar dia. Subhanallah, setiap pasukan Quraisy istirahat, Abu Jahal yang paling pertama didatangi siapa? Umayyah. Ya Umayyah, kum, kau berdiri duluan, supaya nggak pulang Umayyah gitu. Sampai akhirnya tiba di lokasi perang Badar. Tiba di lokasi yang dia akan mati. Tentu perang Badar ada kisah sendiri teman-teman sekalian. Ini kalau antum ikutin di YouTube ada ceramah Sirah Nabawiyah panjang lebar. Saya tidak bisa ceritakan karena ini cerita panjang sekali. Saya ringkaskan teman-teman. Ringkas cerita, pasukan Quraisy terkalahkan kocar kacir. Banyak pasukan mereka yang terbunuh, pimpinan-pimpinan mereka termasuk Abu Jahal terbunuh. Yang lainnya juga terbunuh waktu Abu Jahal terbunuh. Dan yang membunuh Abu Jahal siapa? 2 orang anak muda dari Ansar, adik kakak. Dua-duanya datangi Abdurrahman ibn Auf. Lalu dua-duanya, yang satu mengatakan, si kakak bilang 16 tahun ini, ya, Auf ibn Afra namanya radhiyallahu anhu. Dia bilang, wahai paman, tanya Abdurrahman ibn Auf, mana Abu Jahal itu? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar Rasulullah SAW paling suka disakiti oleh dia waktu di Mekah. Saya ingin membunuhnya. 16 tahun. Lalu kata Abdurrahman, baiklah, tunggu kalau saya lihat nanti di pasukan Quraisy saya akan bilang. Kata Abdurrahman, datang di sebelah saya adiknya. Ini juga sama, anaknya Afra radhiyallahu anhu ajmain datang, kemudian dia mengatakan, paman, tanpa janjian sama kakaknya, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Dia bilang, saya dengar dia paling banyak mengganggu Nabi SAW di Mekah. Saya ingin membunuhnya. Kata Abdurrahman, baiklah, nanti kalau saya lihat di pasukan kafir Quraisy saya akan bilang. Kata Abdurrahman, tiba-tiba Abu Jahal kelihatan di depan jauh. Dia duduk di atas kuda, semuanya besi, dari kepalanya sampai kaki kudanya. Kecuali matanya saja yang kelihatan, semua pakai besi. Dan dilindungi dengan 10 lingkaran pasukan. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 lingkaran. Bagaimana caranya ditembus nih? Gitu kan? Kata Abdurrahman, lalu saya bilang, itu Abu Jahal. Dia bilang, begitu saya ucapkan itu Abu Jahal, 2 anak muda ini melecit, satu 16 tahun, satu 15 tahun, seperti anak panah yang lepas dari busurnya, berlumba, meloncati barisan yang 10 baris ke atas dari pundak, menebas sana sini sampai tiba di Abu Jahal. Lalu dua-duanya menebaskan pedangnya, kena pahanya Abu Jahal, robek. Yang satu sempat terbunuh si adik, tinggal si kakak. Kakak sempat melawan sebentar, kemudian pada saat melawan tangannya terputus yang sebelah kiri. Dia keluar dari kancah peperangan, dia ikat sisa tangannya yang sakit, kemudian dia berperang. Ternyata mengganggu, ya. Ternyata mengganggu. Lalu kemudian dia keluar lagi dari kancah peperangan, dalam riwayat Bukhari dikatakan lalu diinjak sama dia, tangannya dicabut. Lalu kemudian tinggal satu tangan, dia melawan sampai dia terbunuh mati syahid. Tapi Abu Jahal mati gara-gara sobekan paha itu.
Maka dua anak inilah yang membunuh Abu Jahal. Ringkas cerita, waktu Abu Jahal mati teman-teman sekarang, kocar kacir pasukan Quraisy, gitu kan? Kocar kacir. Umayyah bin Khalaf ini yang jadi tokoh bahasan kita, orangnya gemuk sekali. Saking gemuknya waktu pasukan Quraisy melarikan diri, dia nggak bisa lari. Waktu dia lagi diam di tempat, bingung dia mau menyelamatkan diri seperti apa, karena badannya besar sekali. Dan perlu antum garis bawahi ya, Umayyah bin Khalaf ini adalah tuannya Bilal dulu di Mekah. Nah ini orang yang taruh batu panas di dadanya Bilal. Nah ini orangnya nih, gitu kan. Umayyah bin Khalaf lihat Abdurrahman bin Auf lagi lewat. Abdurrahman bin Auf ini waktu di Mekah dulu namanya Abduwud, namanya dia sebelum Islam. Dia tidak tahu ini Abu Jahal, Abu Umayyah tidak tahu kalau sudah berganti namanya. Dia panggil, wahai Abduwud. Ini Wud, ini maksudnya berhala ya. Abdurrahman nggak mau balik. Dipanggil 3 kali nggak mau balik. Lalu dikatakan, wahai Abdu Ilah. Abdu Ilah sama dengan Abdullah. Baru Abdurrahman balik. Kenapa? Dia bilang, kau mau nggak? Saya kasih kamu ghanimah, harta rampasan perang, lebih baik daripada apa yang kau kumpulin. Waktu itu Abdurrahman lagi ngumpulin pedang, perisai, dibawa ke hadapan kemahnya Nabi SAW. Nanti Nabi SAW bagi rata. Yang menjadi hak milik seorang mujahid, kalau dia duel dengan seseorang, maka yang dia kalahkan jadi miliknya. Tapi kalau yang tergeletak di medan perang jadi ghanimah, dikumpul nanti pimpinan yang akan membagi rata. Kata Umayyah, saya bisa kasih kamu lebih baik daripada apa yang kau kumpul itu. Kata Abdurrahman, apa itu? Dia bilang, tawan saya. Kalau kau tawan saya, apapun yang kau minta dari suku saya pasti kau dibayar. Kata Abdurrahman, benar juga. Dipegang tangannya Abu Umayyah. Ingin dibawa kemana? Ke kemah Nabi SAW. Subhanallah, lagi jalan ke sana, lewat Bilal. Begitu Bilal lewat, dilihat Umayyah. Dia tahu tuannya dulu kan? Dia bilang, Umayyah bin Khalaf, Ra'sul Kufur. Hai Umayyah bin Khalaf, pimpinannya orang kafir. Demi Allah, kalau bukan kau hidup, saya hidup. Saya akan bunuh kamu ini, gitu kan? Abdurrahman bilang, wahai Bilal, ini tawanan saya, jangan ganggu. Ya. Ini banyak duitnya nih. Ghanimah, jangan diganggu. Kata Bilal, tidak bisa. Ini orang yang siksa saya dulu di Mekah. Ini orang kufur, dia keluar dari Mekah mau berperang, nggak mungkin. Abdurrahman coba menghalang. Setiap kali Bilal mau menebas, selalu dihalang oleh Abdurrahman. Bilal bingung, gimana caranya? Lewat 5 orang dari Ansar, sahabat-sahabat Nabi juga lagi ngumpul-ngumpulin pedang. Bilal teriak, hai saudara-saudaraku Ansar. Datang mereka. Tahu nggak dulu kisah di Mekah yang taruh batu panas di dada saya? Iya. Tahu nggak dulu yang begini dan begitu diceritain ya? Ini orangnya. Ini orangnya nih. Bunuh, ayo. Gitu. Maka 5 orang ini, wah ini musuh bebuyutan nih. Kelilingnya Abdurrahman bilang, hai saudara-saudara Ansar, ini ghanimahku, jangan diganggu. Kata Bilal, dia yang kasih batu panas, dia yang begini, dimotivasi. Sampai akhirnya sahabat bilang, hai Abdurrahman menyingkir, nggak bisa, ini orang harus mati. Bilal saudara kita, nggak boleh. Ini orang sudah tertawan, sudah keluar dari Mekah perang, gitu kan? Abdurrahman bingung, gimana caranya? Ini hadis sahih menjelaskan ya. Maka kata Abdurrahman, hai Umayyah tidurlah. Tidur dia di atas tanah, Abdurrahman tidur di atasnya. Supaya nggak dibunuh kan gitu. Lalu Bilal mengatakan, dia ini musuh Allah, dia begini, dia begitu, bunuhlah dia. Maka mereka menusuk-nusuk dari bawahnya Abdurrahman. Sampai akhirnya Umayyah bin Khalaf mati terbunuh di kancah Badr. Dan seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW, bahwasanya dia akan terbunuh. Nah ini kisah tentang apa teman-teman sekalian? Kisah tentang informasi yang akan terjadi di zaman beliau tapi terjadi. Kan itu. Sekarang kita sampaikan kisah yang sedang terjadi. Sama hadis Bukhari dan ini masih berhubungan sebenarnya. Makanya saya pilih judul ini atau kisah ini. Kisah tentang ini disebutkan dalam kitab Maghazi tentunya dengan Musa bin Uqbah, oleh Musa bin Uqbah, seorang sahabat nanti jadi sahabat namanya Umair bin Wahab al-Jumahi. Umair bin Wahab al-Jumahi. Orang ini bersahabat dekat dengan Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Kan Umayyah bin Khalaf tadi mati ya. Waktu dia mati di perang Badar, anaknya gantikan jadi kepala suku, namanya Safwan. Safwan ini bersahabat dengan Umair bin Wahab al-Jumahi. Sudah rekam namanya? Majelis ilmu jangan cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Cantolin dalam hati supaya ada ilmunya. 2 orang ini bersahabat. Lalu Safwan bilang begini,
kepada sahabatnya Umair, wahai Umair, sedih ya, kita dikalahkan di perang Badar, dipermalukan di Jazirah Arab, ayahku terbunuh, anakmu tertawan. Jadi Umair rupanya ini anaknya ikut perang Badar tertawan jadi tawanan, gitu kan? Kata Safwan, kalau seandainya ada cara untuk membalas dendam nih. Kata Umair, hai Safwan, kalau seandainya ada yang menanggung utang-utangku, aku punya utang banyak di Mekah, ada yang mau bayarin, ada yang menanggung istri dan anakku kalau aku terbunuh, dia henuskan pedangnya. Lalu dia mengatakan, saya akan ke Madinah membunuh Muhammad dengan pedang saya ini. Tadinya Umair ini niatnya, karena ini kepala sukunya, dia ingin menghibur gitu. Dia nggak sadar jawabannya Safwan. Safwan tiba-tiba mengatakan, kalau gitu, mulai sekarang anggap hutangmu lunas, gitu kan? Dan semua keluargamu, istrimu, anakmu saya yang tanggung. Pergilah ke Madinah, bunuhlah Muhammad. Akhirnya Umair gak ada pilihan lain, harus ke Madinah. Berangkat ke Madinah. Tradisi orang-orang Arab dulu teman-teman sekalian, kalau dia berjaga-jaga, pedang ditaruh di pundak kanan atau kirinya. Kalau dia ingin membunuh, maka dia taruh di pundak, di punggung kanan atau kirinya, gitu kan? Umair masuk ke Madinah lalu ditaruh di pundak sebelah kanannya pedang yang siap ditarik untuk membunuh orang. Lalu dengan cepat dia kudanya menuju ke Nabi SAW. Waktu itu Umar bin Khattab sempat melihat, dikejar tapi tidak keburu gitu. Dan Nabi SAW lagi menerima banyak orang-orang Quraisy yang membayar tebusan-tebusan untuk keluarganya. Karena keputusan Nabi SAW tawanan Badar boleh ditebus dengan atau oleh keluarganya dengan harta. Begitu Umair berada di depan Nabi SAW, maka Nabi SAW tiba-tiba menghadap ke dia. Lalu orang-orang semua pada berkumpul karena Nabi SAW berhenti menerima tebusan gitu kan. Semua sahabat berkumpul. Lalu kata Nabi SAW, wahai Umair, diajak ngomong si Umair, apa tujuanmu ke sini? Jujurlah dengan saya. Kata Umair, saya ingin tebus anak saya. Kata Nabi SAW, orang yang menebus anaknya, yang digantung di punggungnya atau di dadahnya harta, dia bawa emas, dia bawa apa, dia bayar, bukan pedang seperti kamu. Sekali lagi wahai Umair, jujurlah, apa yang membuatmu datang ke sini? Umair rupanya dalam hadis Bukhari ini mengalihkan pembicaraan, dia mengatakan, kami telah kalah di Badar, kalian memang lebih kuat sekarang. Ayo dialihkan pembicaraan. Nabi SAW tanya ketiga kali, wahai Umair, jujur dengan saya, kenapa kamu datang? Kata dia, saya ingin bebasin anak saya. Kata Nabi SAW, ini mukjizatnya, di sini mukjizat, dalam bentuk informasi ya, yang sedang terjadi. Kata Nabi SAW, wahai Umair, bagaimana pendapatmu kalau saya mengatakan kau telah duduk berdua dengan Safwan bin Umayyah bin Khalaf di depan Ka'bah dan kalian berbicara berdua 3 hari yang lalu, karena perjalanan Mekah sama Madinah 3 hari. Safwan berkata, jadi Nabi SAW nukil per huruf perkataan mereka. Kata Nabi SAW, Safwan berkata, sungguh kita sudah dimalukan, dikalahkan, di Jazirah Arab malu, ayahku terbunuh, anakmu tertawan. Lalu kau coba ya ada cara bisa membalas dendam. Lalu kau berkata, kalau ada yang bisa menanggung hutang-hutangku, menanggung istri dan anakku, maka aku akan membunuh Muhammad dengan pedang ini. Umair pada saat itu dengar kalimat tersebut, tundukkan kepalanya, lalu dia angkat, lalu dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Nabi SAW tinggalkan Umair, mengurus yang lainnya gitu. Ada beberapa sahabat datang mengatakan, wahai Umair, kok bisa kau tiba-tiba syahadat? Ada apa? Sahabat belum paham kisahnya nih. Kata Umair, demi Allah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW tadi per huruf itu, hanya saya sama Safwan yang tahu. Tidak ada satupun di Mekah yang tahu. Kok bisa dia nukil kepada saya secara letter-let apa yang saya bahasakan dengan Safwan? Nggak mungkin kecuali itu petunjuk dari Allah. Ringkas cerita itu adalah kejadian informasi yang sedang terjadi. Safwan di Mekah teman-teman sekalian, setiap ada orang dari Madinah datang habis tebus keluarga yang ditanya, ada berita apa? Oh kita kalah di Badar, saya sudah tahu. Ayahmu terbunuh, saya sudah tahu. Dia mau nunggu ini Umair bunuh Nabi nggak gitu. Maka tidak ada yang dapat informasi. Setelah 2 minggu dari waktu itu, tiba-tiba Umair masuk Mekah. Safwan tunggu. Safwan bilang, demi Allah wahai Umair, mukamu datang sekarang bukan seperti mukamu pada saat kau pergi. Maka kata Umair, hai Safwan, bertakwalah kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Safwan langsung meninggalkan dia. Tapi ini informasi yang sedang terjadi. Ada juga kisah yang lain teman-teman sekalian, dan ini penutup di poin pertama tentang mukjizat informasi. Hadis Bukhari menjelaskan, pada saat baginda Nabi SAW menembus seluruh benteng Yahudi di Khaybar,
orang-orang Yahudi sudah mengalah semuanya, ya. Ada yang terbunuh, ada yang tertawan. Maka ternyata ada pendeta Yahudi, beberapa pendeta Yahudi sepakat dengan seorang wanita Yahudi untuk meracuni makanan. Mereka meletakkan racun di paha kambing, dan Nabi SAW sangat gemar memakan kambing. Makanya teman-teman sekalian, diambil pelajaran dari kisah ini. Sebagian ulama mengatakan kalau seseorang memakan kambing karena tahu kalau kambing adalah makanan favorit Nabi SAW, bisa dapat pahala. Karena hadis Bukhari dikatakan Nabi SAW paling gemar makan paha kambing, dan Yahudi tahu masalah itu. Juga kita tahu ada ada akikah dalam Islam. Kalau anak laki-laki lahir, mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, kalau laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing, tidak bisa diganti hewan lain. Dan sunnahnya kita makan sebagian. Ada Idul Adha, walaupun bisa sapi sama unta, tetap lebih afdal kambing. Orang-orang Yahudi meletakkan nampan diisi dengan tharid. Tharid ini makanan favoritnya Nabi, roti gandum, kemudian ditaruh di atasnya kambing yang sudah dibuat dengan kari, ada kuahnya. Khusus nampan yang mereka ingin kasih Nabi SAW ditaruh paha kambing, yang lainnya tidak ada paha kambingnya, dan dibawa berpuluh-puluh, ya, karena ini 1.400 orang sahabat. Dibawalah nampan-nampan tersebut. Waktu dihadapkan, ini kami ingin berikan hadiah kepada kalian karena kalian sudah menang, kami mengaku kalah, gitu. Ini sebagai rasa ketundukan kami. Waktu sahabat lihat, dilapor ke Nabi SAW, kata Nabi, dimasukkanlah dalam benteng yang ada Nabi SAW, dan setelah dilihat ada nampan yang ada paha kambing, yang lain tidak ada, maka paha kambing dikasih ke hadapan baginda Nabi SAW. Maka sahabat sudah nunggu. Kebetulan waktu itu sudah 2 hari sahabat kehabisan makanan, jadi mereka sangat lapar. Cuman adabnya nunggu Nabi SAW memulai makan. Begitu Nabi SAW cuil daging kambing tersebut dan dimasukkan ke mulut beliau yang mulia SAW, sahabat sudah pada ngeroyok nih, makan makanan masing-masing, gitu kan. Tiba-tiba baru mereka cuil, belum masuk ke mulutnya, Nabi mengatakan kalimat kuffu aidiakum, tahan tangan kalian. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, 2 hari nggak makan, lapar. Kata Nabi SAW, kuffu aidiakum, tahan tangan kalian, jangan ada yang makan, berhenti. Panggil pendeta-pendeta Yahudi yang ada di benteng ini, panggil semua. Nabi SAW juga mengeluarkan sisa makanan dari mulut beliau, gitu kan, sallallahu alaihi wasallam. Kata pendeta Yahudi, lalu Nabi SAW dalam hadis Bukhari menanyakan 3 pertanyaan. Pertanyaan terakhir yang merupakan, ya, saksi bahasan kita yang akan kita titik beratkan. Tapi Nabi SAW ingin menjebak Yahudi, karena Yahudi ini suka dusta. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral Yahud, a'antum musaddiqi in sa'altukum an syai'? Hai orang-orang Yahudi, jujur nggak kalau saya tanya sesuatu? Kata orang-orang Yahudi, tentu saja. Pertanyaan pertama Nabi SAW, man jaddukum, siapa kakek kalian? Kenapa Nabi SAW tanya kakeknya mereka? Ternyata di benteng Khaybar, teman-teman, ada 2 suku Yahudi, namanya Qainuqa dan Nadhir. 2 suku ini terkenal, mereka punya sumber kakek 1 orang. Tapi kakek ini terkenal penakut, pengecut, keturunannya sedikit, malas bekerja, buruk lah. Maka mereka menghapus kisahnya orang ini dan mengalihkan ke nama seorang Yahudi yang dianggap hebat, pemberani, punya keturunan banyak. Dan orang-orang Yahudi tidak ngerti masalah itu. Ini di tangan para pendeta saja. Maka kata Nabi SAW, siapa kakek kalian? Mereka bilang Fulan bin Fulan, yang pemberani itu. Kata Nabi SAW, kalian dusta. Kakek kalian Fulan bin Fulan, yang pengecut dan kalian tidak mau nisbatkan nama kepadanya. Entah, Yahudi diam, nggak bisa ngomong. Nabi tanya lagi, ya ma'syaral Yahud, a'antum musaddiqi in sa'altukum an syai'? Hai Yahudi, jujur gak kalau saya tanya lagi? Kata Yahudi apa? Ini perhatikan jawabannya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Kata Yahudi, iya, kalau kami dusta, maka pasti Allah akan beritakan kepadamu sebagaimana Allah beritakan tentang siapa kakek kami. Tahu maksudnya apa? Berarti tahu kalau ini Nabi, gitu. Maka kata Nabi SAW, man ahlin nar, siapa yang akan jadi penghuni neraka? Kata Yahudi apa jawabannya? Ini hadis Bukhari sekali lagi. Kata Yahudi apa? Kami akan masuk duluan, lalu akan digantikan oleh kalian. Kata Nabi SAW, kalian dusta, kami tidak akan menggantikan kalian.
Itu sudah dua ya, terjebak. Sekarang yang ketiga, Nabi tanya lagi, ya ma'syaral yahud, antum musaddiqi in sa'altukum an syai'. Hai Yahudi, jujur nggak kalau saya nanya lagi? Tanya lagi, kata beliau, kata mereka, tentu kami akan jujur. Kata Nabi SAW, apakah kalian letakkan racun di makanan ini? Kalau ditanya langsung dari awal, ini dusta pasti mereka. Dijebak dulu. Mereka bilang, iya. Kata Nabi SAW, kenapa kalian kasih racun? Lihat kata Yahudi apa? Kami ingin memastikan tentang kenabianmu. Kalau kau betul-betul nabi, kau akan tahu ada racunnya. Sekarang Nabi sudah tahu atau belum? Tahu. Buktinya Nabi berhenti makan kan? Tapi kalau kau hanya raja yang mau merampas kekayaan kami, kau akan mati dengan racun itu. Lalu orang-orang Yahudi bilang apa? Dalam penutupan hadis, tapi hai Muhammad, siapa yang beritain ke kamu itu? Kok bisa kamu tahu? Nggak ada yang tahu racun ini kecuali kami para pendeta dan ibu yang buat, perempuan yang buat itu. Kata Nabi SAW sambil mengangkat paha kambing itu, akhbarani hadzal dzira, yang telah menginformasikan kepada saya tentang racun itu, paha ini, paha yang sudah dimasak, ngomong kepada Nabi SAW mengatakan, saya diracuni wahai Rasulullah. Paha kambing, nggak masuk di akal, tapi itu mukjizat. Cuma ini mujizat Nabi SAW yang sifatnya kelihatan di depan mata. Seperti kasus Nabi Musa melempar tongkatnya dan seterusnya. Itu akan kita dengarkan banyak hubungan dengan mujizat Nabi SAW yang serupa atau bahkan lebih hebat daripada itu. Namun sebelumnya teman-teman, saya ingin titik beratkan dulu satu hal. Semua yang baginda Nabi SAW miliki adalah mukjizat dari Allah yang maha perkasa dan maha kuat, dan bukan berarti beliau SAW mengetahui hal yang gaib dengan sendirinya. Ini digarisbawahi teman-teman. Makanya dalam banyak riwayat Bukhari Muslim, setiap kali ada sahabat bertanya dan Nabi SAW belum mendapatkan jawabannya dari Jibril, beliau terdiam sambil menunggu. Begitu datang jawaban, lalu beliau mengatakan, siapa tadi yang bertanya? Baru angkat tangan, begini penyampaiannya. Jadi Nabi SAW juga tidak tahu yang gaib kecuali datang informasi. Ini digarisbawahi. Ikuti dulu beberapa poin, nanti akan saya titik beratkan. Ada pesan yang saya ingin sampaikan di sini. Surah Jin, Allah menceritakan dalam surah nomor 72 ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah satu-satunya Tuhan yang mengetahui semua yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Kemudian dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 59, Allah yang maha pemurah dan maha perkasa berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wal radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia Allah mengetahuinya. Dan tidak ada sebutir biji pun, baik dalam kegelapan bumi ataupun tidak sesuatu yang basah dan kering, melainkan telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 50. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaib wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakan hai Muhammad kepada semua pengikutmu, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepada kalian bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang yang belum memahaminya, apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Sama enggak orang yang belajar dengan tidak belajar? Maka apakah kamu tidak memikirkannya? Berarti di sini ada sabda Nabi, ada permintaan Allah, wala a'lamul ghaib. Saya pun tidak mengetahui yang gaib kecuali wahyu yang didatangkan. Kemudian surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su'. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun.
Katakanlah hai Muhammad kepada pengikutmu lagi semuanya. Kita disuruh dengar ini. Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan dari diriku kecuali yang dikehendaki Allah, dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan, dan aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Surah Hud, surah nomor 11 ayat 31. Ini ayat demi ayat menjelaskan bahwasanya baginda Nabi SAW tidak mengetahui hal yang gaib kecuali wahyu yang disampaikan kepada beliau. Allah berfirman, Hud surah nomor 11 ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malak wala aqulu lil ladzina tasdari a'yunuhum lan yu'tiyahumullahu khairan illahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzan la minadh zalimin. Dan aku tidak mengatakan kepada kalian semua bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Allah menyuruh Nabi SAW sampaikan kepada umatnya. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan bahwasanya sesungguhnya aku adalah seorang malaikat, dan tidak juga aku mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatan kalian. Orang-orang Quraisy menganggap remeh budak-budak yang masuk Islam di tangan Nabi SAW seperti Bilal, Khabbab, Ibn Arad dan seterusnya. Kata Nabi SAW, Allah suruh bilang kepada mereka, dan aku tidak mengatakan bahwasanya orang-orang yang dipandang hina oleh pandangan kalian, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian dua ayat yang tersisa teman-teman tentang masalah ini, surah Hud juga, surah nomor 11 ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal aqibata lil muttaqin. Itulah di antara berita-berita penting yang gaib yang kami wahyukan kepadamu hai Muhammad tentang kisah Nabi Hud, Nabi Nuh, nabi-nabi sebelumnya. Dan tidak pula kaummu mengetahui sebelum ini, maka bersabarlah dalam memperjuangkan agama Allah. Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat yang terakhir teman-teman sekalian adalah ayat surah Yusuf, surah nomor 12 ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idz ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Demikianlah hai Muhammad di antara berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, padahal kamu tidak berada pada sisi mereka ketika mereka, para saudara Yusuf, memutuskan rencana untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan mereka sedang mengatur tipu daya. Beberapa ayat Al-Quran yang saya datangkan teman-teman dalam tulisan saya ada maksudnya. Apa maksudnya? Jelas jika Nabi SAW saja tidak tahu hal-hal gaib, maka selain beliau SAW lebih pantas untuk tidak tahu. Bahkan Nabi SAW melarang dengan tegas mempertanyakan hal-hal gaib yang tidak diberitahukan wahyu kepada siapapun. Seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya padanya, belum percaya, cuma nanya, tebak tangan, tebak ini, tebak itu, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Hadis yang lain sama, hadis riwayat Tirmidzi, hadis sahih, kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya plus percaya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak sekarang umat Islam yang mengaku di rumahnya datang berita gaib? Berapa banyak orang yang mengaku di tempat kerjanya datang berita gaib? Berapa banyak orang yang mengaku bisa melihat Jibril dan segala macam berita-berita yang gaib yang mustahil terjadi kecuali kepada baginda Nabi SAW. Saya pernah duduk dengan seseorang yang mengaku masuk dalam bagian orang-orang yang menisbatkan diri pada aliran tertentu dalam Islam. Kemudian dia mengatakan, saya di rumah saya sering ada berita gaib sampai kepada saya bisa lihat ini, saya bisa lihat cahaya, saya bisa lihat ini, saya bisa mimpi, segala macam hal yang disampaikan sama dia. Lalu saya dengarkan saja. Kemudian dia bilang sama saya, ada teman saya lebih hebat lagi Ustaz. Terus saya bilang, kok bisa? Karena dia kadang-kadang telepon saya minta konsultasi sesuatu. Pada saat saya datang ke rumahnya baru saya tahu, kok dia cerita masalah begini gitu. Nanti sebentar baru saya nasihatin. Lalu dia bilang, teman saya lebih hebat lagi. Saya pernah duduk sama dia, lalu dia bilang, shh, diam, itu Jibril lagi senyum dengan saya.
Nah, iya. Ada yang mengaku datang ruh Imam Syafi'i, ada yang mengaku datangnya ruh si fulan. Nabi SAW tidak pernah kedatangan ruh-ruh ini, gitu kan? Tidak pernah kedatangan ruh para nabi di dunia, kecuali memang pada saat Isra Mi'raj, itu di akhirat, itu di langit, berbeda, gitu kan? Nabi SAW tidak pernah bilang, Musa tadi ketemu sama saya, ngobrol, nggak pernah. Dan ini khusus untuk Nabi SAW ketemu dengan Jibril. Jadi hati-hati teman-teman, harus difahamin masalah ini. Kita harus meletakkan ilmu iman kita, posisi akal kita dan hati kita pada ilmu syar'i yang benar, supaya tidak salah faham. Masuk mukjizat yang kedua, dan ini inti bahasan sebenarnya. Lebih dalam lagi kita mempelajari tentang Nabi SAW, dan nanti saya akan tutup setelah panjang lebar mukjizat ini dengan hak-hak Nabi SAW dan syair untuk Nabi SAW yang saya susun sendiri tentunya, untuk membuat kita lebih mencintai baginda Nabi SAW. Mukjizat yang berupa pernyataan, kejadian nyata teman-teman, yang paling hebat sekali adalah pembelahan bulan dengan jari telunjuk. Ini disebutkan di dalam hadis Bukhari. Satu malam, baginda Nabi SAW pernah tawaf di Ka'bah, lagi bulan purnama. Berdirilah beberapa tokoh Quraisy lalu berkata dengan suara keras, "Wahai Muhammad, apa kau mau kami beriman padamu?" Kata Nabi SAW, "Tentu saja." Lalu mereka bilang, "Apa kau lihat bulan itu?" Ada bulan purnama lagi sangat terang. Kata Nabi SAW, "Iya." Kata mereka apa? "Belah bulan itu buat kami." Ini teman-teman bukan belah kue ya, bukan belah pohon pakai kampak. Bulan sekarang aja sulit sekali sampai ke sana, apalagi zaman dulu. Di sini perlu teman-teman garis bawahi, Quraisy pada saat itu bukan sedang minta mukjizat ya, bukan minta sesuatu yang hebat lalu mereka beriman, bukan. Mereka persis seperti kaumnya Nabi Saleh. Waktu Nabi Saleh alaihissalam sedang berdakwah di padang pasir dan banyak pengikutnya yang beriman, tokoh-tokoh Nabi Saleh mengatakan apa? "Hai Saleh, kau mau kami beriman?" Kata Nabi Saleh, "Tentu saja." Lalu mereka tunjuk ada gunung batu. Mereka bilang, "Hai Saleh, keluarkan dari gunung batu ini unta betina." Bukan keluarkan pasir, batu kecil, keluarkan unta betina. Tidak cukup hai Saleh. Unta betina itu harus bisa memberikan susu satu negeri. Mustahil, nggak mungkin. Tujuannya mereka ingin mempermalukan para nabi Allah. Mereka kaget pada saat Nabi Saleh mengatakan apa? "Hai kaumku, kalau saya minta kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, apa yang kalian minta? Keluar unta dari gunung itu, kalian akan beriman?" Kata mereka, "Tentu saja. Kalau dari gunung itu keluar unta, pasti kami beriman." Depan mata mereka Nabi Saleh berdoa, "Ya Allah, tunjukkan keajaibanmu ya, dan kemahamurahanmu, keluarkan unta." Keluar betul unta teman-teman, unta betina. Dan unta betina ini subhanallah, kaum Nabi Saleh cuma mengeluarkan wadah nampan saja ya. Itu di depan rumah, untanya tidak pakai diperah, isi tempat susu mereka masing-masing semuanya. Syaratnya hanya tidak boleh diganggu. Akhirnya makin banyak orang yang beriman. Ternyata orang-orang kafir ini membunuh unta Nabi Saleh. Dalam Al-Quran, fa'akarun nakah, mereka membunuh unta betina itu. Ada kisah sendiri tentunya. Tapi kita kembali kepada Nabi SAW. Orang Quraisy di sini minta belah bulan bukan karena mau beriman ya, mau mempermalukan Nabi SAW supaya Nabi berhenti berdakwah. Mereka kaget teman-teman untuk Nabi SAW mengatakan apa? "Hai Quraisy, kalau saya minta kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, agar bulan itu terbelah seperti kalian minta, apa kalian akan beriman?" Bahasanya jelas. Kata Quraisy, "Kalau kau bisa belah bulan itu, kami akan beriman." Maka di hadapan mereka teman-teman, hadis Bukhari Muslim, sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Kami telah menyaksikan bulan di Mekah terbelah menjadi dua bahagian. Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, sebelah bulan berada di sisi gunung Abi Kubais, dan sebelah lagi berada di sisi As-Suwaida, gunung As-Suwaida." Teman-teman sekalian, riwayat lain Bukhari menjelaskan, Nabi SAW menggaris bulan dengan telunjuk beliau, sehingga bulan tersebut terbelah menjadi dua. Dan untuk memastikan terbelah dua, ada dua gunung besar di Mekah, As-Suwaida dengan Abi Kubais. Setengah di sini, setengah di sini. Dan mereka menyaksikan semua itu. Kira-kira teman-teman, apakah Quraisy beriman? Jawabannya mereka bilang apa? Sungguh sihirnya Muhammad tambah hebat. Itu perkataan. Tadi mereka bilang mau beriman tuh.
Enggak. Lalu mereka bilang, untuk membuktikan kalau ini sihir, ada beberapa orang-orang Quraisy yang lagi di luar kota Mekah, lagi di Yaman, rihlatash syita'i was-saif. Perjalanan musim dingin dan musim panas, itu Yaman dan negeri Syam. Mereka akan kembali beberapa waktu lagi. Tanya mereka, kalau mereka juga lihat bulan terbelah, berarti Muhammad benar. Kalau cuma orang Mekah yang lihat berarti sihir. Subhanallah, mereka tunggu beberapa hari kemudian, datang semua orang-orang Quraisy, mereka tanya, hai Quraisy, orang-orang Quraisy Mekah tanya Quraisy yang datang, apakah kalian melihat bulan terbelah berapa waktu yang lalu? Semuanya mengatakan iya, kami melihatnya. Dan sampai sekarang teman-teman kalau ketik di Google, bisa sebentar diketik di Google, ketik ya foto bulan terbelah. Ada, saya pernah di laptop saya ada, saya simpan. Di satelit diambil foto bulan, ternyata bulan itu teman-teman ada bukti retakan di tengah-tengahnya mengelilingi bulan. Dan para ilmuwan mengatakan ini pernah terjadi 1000 tahun sekian yang lalu, entah kapan bulan terbelah. Dan bukan mustahil bulan akan terbelah satu waktu lagi. Dan kita sudah punya buktinya dalam surah Al-Qamar. Surah nomor 54. Al-Qamar artinya bulan. Allah ceritakan di 3 ayat pertama. Al-Qamar surah nomor 54 ayat 1 sampai ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sungguh telah dekat hari kiamat itu dan benar-benar bulan terbelah. Kata Allah. Ayat keduanya, wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Tapi sayangnya orang-orang Quraisy itu pada saat sudah lihat tanda-tanda kebesaran Tuhannya, masih saja memalingkan diri dan mereka mengatakan ini sihir yang terus-menerus ditunjukkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ketiga, wa kadzdzabu, lalu mereka mendustakan itu. Wattaba'u ahwa'ahum, lalu mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir, dan setiap perkara akan ada pertanggungjawabannya. Ini mukjizat yang pertama, pembelahan bulan. Yang kedua, tulisan saya tentu dalam buku saya tulis kuasa Nabi SAW terhadap awan. Ini hadis Bukhari. Suatu hari Nabi SAW sedang khutbah Jumat. Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW radhiyallahu anhu, meriwayatkan masalah ini. Nabi SAW lagi khutbah Jumat, baru selesai Bilal azan, dan baru Nabi SAW mulai dengan tahmid, puji Allah. Ada satu sahabat dari luar masjid teriak-teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dengan suara keras. Orang semua heran. Hari Jumat kita tahu kalau khatib dari mimbar semuanya orang hening, gitu kan? Orang balik ke arah sana semua. Ini ada apa ini? Orang ini kenapa teriak-teriak? Nabi waktu dia masuk pintu masjid, Nabi SAW tanya, malak, ada apa dengan kamu? Dia bilang, ya Rasulullah, jalan-jalan kami pecah semuanya, retak. Tanah-tanah jalan semuanya retak. Pohon-pohon kami mati, gembalaan kami pun banyak yang mati. Kami pun akan mati sebentar lagi karena kering, musim kemarau, nggak ada hujan. Mumpung anda di atas mimbar, berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Rupanya orang ini punya hajat penting. Memang dia kejar waktu Nabi SAW lagi di atas mimbar. Maka kata Anas bin Malik, kami pun menyaksikan Nabi SAW mengangkat tangannya ke langit sambil mengatakan 2 kali, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Ya Allah, turunkan hujan buat kami, turunkan hujan buat kami. Kata Anas bin Malik, demi Allah, waktu Nabi SAW mengucapkan doa itu, saya mengangkat mata saya ke langit. Waktu itu kebetulan masjid Nabi tidak ada atapnya, terbuka. Maka saya melihat langit seperti kaca, nggak ada awan sedikit pun. Tentu kalau tidak ada awan nggak mungkin hujan ya. Maka yang terjadi, kata Anas bin Malik, belum selesai khutbah Nabi SAW kecuali Madinah sudah gelap, penuh dengan awan-awan, dan turun hujan lebat sampai membasah kuyupkan seluruh Madinah, termasuk Nabi SAW basah kuyup dengan jenggot beliau SAW. Lalu kami tidak melihat matahari sepekan, seminggu nggak ada matahari, hujan terus, gitu kan. Jumat depannya Nabi SAW naik mimbar mau khutbah lagi, datang lagi orang yang minggu lalu. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu? Rusak jalan-jalan kami, hewan-hewan kami mati, kami pun bisa mati, banjir. Minta kepada Allah agar hujan diberhentikan. Seminggu non-stop. Maka Nabi SAW mengucapkan dalam hadis Bukhari ini yang dengan doa yang masyhur, Allahumma hawalaina wala alaina.
Ya Allah, jadikan hujan ini baik buat kami, jangan masalah buat kami. Allahumma 'alal aqami wadh-dhirabi wa butuni awdiyatin wa manabi'is syajar. Ya Allah, berikanlah air ini seperti tempat yang baik untuk tanah, diserap oleh tanah, untuk tumbuh-tumbuhan dan untuk hewan-hewan, gitu kan? Semuanya jadi baik. Lalu kata Anas bin Malik, lalu aku melihat, dalam riwayat dikatakan, dan kami melihat Nabi SAW dari atas mimbarnya menunjuki awan-awan yang ada di langit, dan setiap awan yang ditunjuk oleh jari Nabi SAW, maka yang terjadi awan tersebut bubar, sehingga berhentilah hujan itu pada saat itu juga. Maka yang tadi saya tulis teman-teman dalam hadis Bukhari ini judulnya kuasa Nabi SAW terhadap awan. Dan perlu antum tahu, belum pernah ada nabi-nabi sebelum beliau yang bisa melakukan ini. Membelah bulan dengan jari, memberhentikan hujan dengan jari. Ini kehebatan luar biasa. Kalau Nabi Musa bisa belah laut merah dengan tongkat, ini pakai jari. Ya. Kuasa besar, luar biasa. Kalau Nabi Nuh alaihissalam harus berdoa kepada Allah supaya banjir besar datang, Nabi SAW cuma berdoa dan tunjuk. Tinggal datangkan atau berhentikan hujan itu dengan kuasa Allah tentunya. Ini sebuah mujizat yang luar biasa. Yang ketiga teman-teman, kuasa Nabi SAW terhadap hewan. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad tentunya, dan masih ada ulama yang membicarakan tentang hadis ini, tapi dihasankan oleh sebagian yang lainnya. Kisah yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, pada saat kami pulang dalam satu perjalanan bersama Nabi SAW, kemudian kami masuk di pintu gerbang Madinah, kami menemukan suku Najjar. Suku Najjar salah satu suku Ansar yang tinggal di pintu gerbang Madinah. Jadi zaman dulu itu kayak Surabaya ini, kalau kota Madinah itu ada bentengnya, ada pintu gerbang. Jadi musuh nggak bisa nyerang gitu. Makanya waktu terjadi perang Uhud itu, tujuannya Quraisy mau masuk menembus benteng Madinah yang ada di sebelah gunung Uhud. Tapi karena pasukan Muslim sudah keluar, mereka terpaksa berhadapan gitu kan, mereka tidak bisa masuk ke dalam. Begitu masuk pintu gerbang Madinah ada suku Najjar. Suku Najjar ini suku ibu Nabi SAW. Masuk sana ternyata ada unta jantan lagi ngamuk. Unta jantan lagi mengamuk. Dan unta ini teman-teman seperti kuda, bisa menggigit, bisa menendang. Ya. Yang terjadi, Jabir radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, hati-hati, di depan anda ada unta jantan lagi ngamuk. Semua orang sudah tahu, termasuk pengembala unta, kalau unta jantan ngamuk, mereka cuma berusaha menggiring masuk ke kandang, lalu dibiarkan tenang dulu, baru kemudian didekati, karena liar sekali. Maka yang terjadi, Nabi SAW justru menghadapkan untanya ke unta itu. Unta ini lagi membelakangi Nabi ya. Lalu kata Nabi SAW satu kalimat, Ta'al, kesinilah. Begitu mendengar suara Nabi SAW, apa yang terjadi? Tiba-tiba saja unta itu balik ke arah Nabi SAW, menundukkan tatapan matanya, kemudian redam marahnya, lalu dia menurunkan mulutnya ke tanah, kemudian menyeretnya sampai di hadapan baginda Nabi SAW. Dengan tidak marah lagi, diturunkan. Ini bentuk penghinaan. Dia bukan cuma jalan tenang, tapi dia turun sambil menyeret mulutnya di tanah sampai di hadapan Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, mana tali kekangannya? Dikasihlah. Lalu Nabi SAW ikat. Setelah diikat, kata Nabi SAW kalimat yang mulia, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamai, maksudnya demi Allah, tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi. Garis bawah kata-kata sesuatu ya, artinya mati atau hidup di mata manusia. Tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan mengetahui aku adalah utusan Allah, kecuali pembangkang jin dan manusia. Jadi air, api, tanah, batu, semuanya ini, semuanya tahu ini adalah utusan Allah, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Hanya mereka saja. Ada kisah yang lain teman-teman sekalian, kisah tentang pohon memberikan kesaksian. Jadi pernah terjadi di Mekah, dalam sebuah riwayat Bukhari juga dijelaskan, ada pegulat dari Jazirah Arab bernama Ruqana. Ruqana ini orangnya kekar sekali, tinggi besar. Ya. Dalam beberapa asar disebutkan Ruqana belum ada yang mengalahkan tinggi badannya, karena besarnya. Dan jasanya dia, cara dia hidup, dia suka datangi suku-suku Arab lalu dia nantang. Siapa yang mau gulat sama saya, ditantang kepala sukunya. Kalau dia menang, dia bisa mengambil apa saja dari orang yang dikalahkan, istrinya kah, anaknya kah, hartanya. Kalau dia kalah, dia siap menjadi pembantunya. Gitu. Selama ini tidak pernah kalah Ruqana ini. Satu kali dia dengar orang-orang Quraisy punya masalah dengan Nabi SAW. Maka mereka pun datang, dia pun datang ke Quraisy lalu mengatakan, hai Quraisy, mau saya permalukan Muhammad? Kata orang Quraisy, tentu saja.
Kata Rukana, apa balasannya? Kata Quraisy, apa yang kau minta? Kita kasih semua. Yang penting permalukan saja. Maka Nabi SAW lagi tawaf di Ka'bah. Kata Rukana apa? Hai Muhammad, dengan suara keras. Nabi SAW balik. Apa kau mau saya beriman padamu? Kata Nabi SAW, tentu saja. Kata Rukana, lawan saya bergulat. Lawan saya bergulat, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, Rukana ini selama ini selalu orang takut sama dia. Dia pikir Nabi SAW pasti takut gitu. Kaget dia tuh, Nabi mengatakan, baiklah. Kumpul semua orang. Ini seperti ada orang mau duel. Buat ring. Akan terjadi gulat, gitu kan? Ternyata dengan beberapa gerakan saja Rukana kalah. Belum pernah Rukana dikalahkan seluruh Jazirah Arab, nggak ada yang kalahin dia. Tidak percaya. Muhammad, lepasin saya, lepasin. 2 kali kalah, 3 kali kalah, 10 kali kalah terus. Kata Rukana apa? Saya mengaku kalah, tapi saya tetap tidak akan beriman sama kau sampai pohon ini bicara. Ditunjuk satu pohon kurma di situ. Mereka kaget dan orang-orang Quraisy menyaksikan semua ini. Pohon itu mengeluarkan suara mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pohon bicara depan mata mereka, tapi tetap juga tidak mau beriman. Makanya subhanallah, sabda Nabi SAW mulia tentang penghuni neraka apa? Wala yahliku illa halik. Tidak ada orang masuk neraka kecuali orang yang goblok sekali udah. Karena tinggal beriman kok, gitu kan? Tapi dia tidak mau, subhanallah. Juga dalam hadis Bukhari dijelaskan, baginda Nabi SAW pernah berkata kepada Jibril setelah hijrah ke Madinah, Hai Jibril, waktu saya sebelum menerima wahyu pertama di Gua Hira, saya sering dengarkan kalau saya ke Gua Hira selama 26 hari pertama Ramadan, sebelum ada puasa Ramadan tentunya, tapi di bulan Ramadan, ada selalu mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Siapa itu? Kata Jibril Assalam, itu batu dan pohon yang mengucapkan salam kepadamu. Riwayat Bukhari yang lain juga menyebutkan, Baginda Nabi SAW pernah keluar dari masjid, ada satu orang Arab Badui lagi lewat di Madinah. Orang jauh dari luar Madinah, dia lihat ada kota Madinah, dia ingin belanja. Dia mampir, tapi masih kafir. Begitu dia mau keluar, Nabi SAW lihat, Nabi tanya, tahu ini bukan orang Madinah? Dikatakan, hai rajul, hai laki-laki dipanggil. Biasa orang Arab kalau tidak kenal namanya, dia katakan, ya rajul gitu. Datanglah orang ini penghormatan gitu. Lalu kata Nabi SAW, untuk apa kamu datang ke sini? Dia bilang, saya ingin belanja, ada hajat saya. Kata Nabi SAW, mau nggak saya tunjukkan lebih baik daripada apa yang kau belanjain itu? Kata dia, tentu saja. Kata Nabi SAW, kau mengikrarkan bahwasanya tidak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah dan saya utusannya. Kata Arab Badui itu, siapa yang menjadi saksimu? Lalu Nabi SAW menunjuk sebuah pohon kurma di pinggir lembah itu, mengatakan pohon ini. Lalu pohon itu dalam hadis Bukhari dijelaskan bergerak, mendekati Nabi SAW dengan orang Badui itu, lalu berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Riwayat yang terakhir berhubungan dengan kuasa Nabi terhadap pohon ini adalah riwayat Bukhari juga. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW di depan mihrab beliau, kayak mihrab kita ini, ada batang pohon kurma besar di zaman itu. Ditebang atasnya, ditebang akarnya, ditancapin di tanah. Itu menjadi sutrahnya Nabi di depan mihrab pas gitu. Nabi SAW kalau khutbah Jumat, kalau ceramah, beliau berdiri. Kalau capek, sandar di pohon itu. Satu hari ada seorang wanita, sahabiat Nabi radhiyallahu anha datang, tidak disebutkan namanya dalam hadis ini tentunya. Saya cuma temukan seorang wanita datang dan berkata, ya Rasulullah, saya punya seorang pegawai, bisa buat mimbar, mau nggak saya buatin mimbar? Kata Nabi SAW, silahkan. Dibuatlah mimbar, dan mimbar Nabi SAW waktu itu 3 anak tangga, gitu kan? Jelas hari Jumat tiba, mimbar sudah ada. Anas bin Malik meriwayatkan hadis Bukhari ini mengatakan, waktu Nabi SAW lihat mimbar, beliau pun naik ke mimbar seperti khatib biasa. Lalu Bilal, setelah salam, Bilal mulai azan. Waktu Bilal lagi azan, kami mendengarkan suara tangisan anak kecil yang makin lama makin besar sampai menyerupai suara induk unta yang kehilangan anaknya. Kami pun melihat satu sama yang lain. Di masjid tidak ada anak kecil, nggak ada juga unta dalam masjid. Dari mana suara ini? Lalu kami melihat Nabi SAW turun dari mimbarnya, mendatangi batang pohon yang di depan mihrab itu, lalu memeluknya dan bersabda, kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, kalau saya tidak memeluknya pohon ini, maka dia akan menangis sampai hari kiamat karena kehilangan zikrullah.
Artinya selama ini Rasulullah SAW sering sandar sama dia. Pohon ini kita anggap mati, sudah ditebang akarnya, ditebang atasnya, dianggap mati di mata kita, itu masih bisa mendengar zikrullah. Makanya teman-teman hati-hati. Seseorang di antara kita pergi ke hotel menganggap tidak ada yang tahu. Udara yang antum hirup itu makhluknya Allah. Air yang kita pakai, cebok di kamar mandi, makhluknya Allah. Spray yang kita pakai benangnya, semua makhluknya Allah. Cahaya yang kita pakai makhluknya Allah. Bagaimana antum merasa tidak diawasi oleh Sang Pencipta Allah? Tubuh kita sendiri semua urat-urat sarafnya, darahnya semua makhluknya Allah. Dan ini memberikan saksi hari kiamat. Hati-hati. Jangan kita anggap benda mati mata kita berarti tidak akan tahu apa-apa. Sudah tahu hadis sahih kan? Yang muttafaqun alaih Bukhari Muslim tentang kita disunnahkan pindah-pindah tempat kalau sholat sunnah. Kenapa? Karena kata Nabi SAW setiap tempat dipakai sholat oleh seorang muslim akan jadi saksi hari kiamat. Tembok lantai itu akan jadi saksi buat antum hari kiamat. Bagaimana kuasa Allah? Tugas kita beriman, tidak usah bertanya, gitu kan? Allah perintahkan duhur 3-4 rakaat, asar 4 rakaat, ya sudah, kita terima kalau orang beriman. Tidak usah kita protes. Kenapa ya? Duhur 4, asar 4, kenapa Allah nggak kasih aja sekalian jam 2 4 rakaat? Loh, Allah maunya begitu. Dan itu orang beriman yang harus menjalankannya. Seperti itulah. Kita masuk teman-teman, selanjutnya adalah kuasa Nabi SAW dalam menyembuhkan penyakit. Masih ada waktu? Hah? Cuma 3 orang yang nyaut. Ini masih mau dengar nggak? Alhamdulillah. Kalau cuma 3 orang ya sudah, 3 orang tinggal. Ada kisah yang luar biasa teman-teman tentang kuasa Nabi menyembuhkan penyakit. Ini kalau Nabi Isa AS menyembuhkan tuli dan bisu, dengarkan bagaimana Nabi SAW menyembuhkan penyakit para sahabat. Dalam riwayat Bukhari, semua saya ambil dalam riwayat sahih ini, kisah tentang Abu Rafi'. Siapa Abu Rafi' ini teman-teman? Salah satu pimpinan Yahudi, salah satu raja Yahudi yang suka benci sekali dengan Islam, suka memerangi Islam. Tapi dia sembunyi-sembunyi, seperti orang munafik. Kalau ada satu suku Arab mau nyerang Madinah, dibiayai sama dia. Kalau ada perempuan penari hina Nabi SAW, hina Islam, dibiayai sama dia. Kalau ada penyair yang menghina Islam juga dibiayai sama dia. Pokoknya dia bermain di belakang lah. Nabi SAW berkata setelah habis sholat subuh, lalu berkata, siapa yang menyelesaikan urusannya Abu Rafi'? Ini bahasa santun ya. Maksudnya siapa yang bisa bunuh dia itu? Ini orang buat masalah nih. Sedikit-sedikit ada pasukan nyerang, yang biaya Abu Rafi'. Sedikit ada wanita menghina Islam, Abu Rafi' di belakangnya. Penyair, Abu Rafi', semua Abu Rafi' di belakangnya. Nabi SAW bilang, siapa yang bisa bunuh ini? Seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, Sahih Bukhari, beliau mengatakan Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu ini punya pandangan mata yang rabun. Zaman dulu nggak ada kacamata kan, jadi mungkin punya minus gitu. Jadi agak rabun matanya. Dia mengatakan, saya Rasulullah, saya akan menyelesaikan urusannya. Kata Nabi SAW, baiklah, pergi bawa beberapa temanmu. Abdullah bin Atiq mengajak beberapa temannya, tidak disebutkan jumlahnya, mereka pergi. Tiba di benteng Abu Rafi' malam hari. Kebetulan Abdullah melihat bentengnya ini dijaga oleh beberapa orang dan cuma satu pintu. Dan ini penjaga benteng menghafal mukanya orang yang dalam benteng. Jadi nggak bisa orang asing masuk. Malam sudah ditutup. Maka teman-teman Abdullah mengatakan, kami mau istirahat dulu, hai Abdullah. Izinkan, izinkan, silakan istirahat di seberang benteng gitu. Abdullah bilang, saya mau lihat dulu, siapa tahu ada jalan untuk masuk. Subhanallah, waktu teman-teman Abdullah pada ketiduran, tiba-tiba saja pintu gerbang benteng dibuka, keluar dari benteng perempuan, anak-anak bawa obor, ribut, suara gemuruh. Ternyata terdengar karena mereka menggunakan bahasa Arab juga waktu itu, orang-orang Yahudi, karena mereka tinggal di Jazirah Arab. Maka mereka Abu Rafi', si Abdullah dengar, mereka bilang, untanya raja kami Abu Rafi' sedang hilang, carilah. Jadi untanya hilang, dicari sama masyarakatnya, mereka keluar semua. Abdullah melihat ini kesempatan. Kalau dia bangunkan temannya lama lagi, dia jalan sendiri. Dia bilang, saya pun menyelip di antara orang-orang yang masuk sampai akhirnya saya masuk ke dalam benteng. Begitu masuk dalam benteng, dia bilang, saya sembunyi di kandang keledai. Ada kandang keledai, dan keledai ini hewan teman-teman sekalian. Kalau dia mau ngomong, dia bersuara, kalau tidak, dia tidak bersuara. Walaupun ada bom di sebelahnya. Jadi keledai agak berbeda gitu. Dia sembunyi di sebelah keledai ini tidak mau teriak, tidak mau suara kalau dia merasa tidak perlu gitu. Kalau dia bersuara juga buruk. Kata Allah, inna angkaral aswati la sautul hamir, gitu kan. Suara yang paling buruk suaranya keledai. Kata Abdullah, saya sembunyi di kandang keledai. Sampai orang semua sudah masuk, penjaga benteng sudah merasa aman, dia mencantolkan pintu gerbang, lalu mereka pun pergi tidur.
Setelah aman, saya pun membuka pintu gerbang, kemudian saya cantolkan dengan batu supaya saya bisa lari. Lalu saya mulai mencari di mana rumahnya Abu Rafi'. Saya melihat ada 2 lantai, ada ruangan 2 lantai. Lantai yang di atas ini ada kayak ada penerang, ada lampu. Zaman dulu orang pakai sumbu gitu kan. Lalu kemudian terdengar di sana suara orang-orang mengatakan Abu Rafi', Abu Rafi'. Maka saya tahu itu adalah rumahnya Abu Rafi'. Di sebelah rumah Abu Rafi' ada rumah-rumah juga pakai pintu dan ada cantolan-cantolannya. Kayak sekarang kita zaman dulu itu ditaruh terus digembok dari luar gitu kan. Dia bilang begitu sudah dipadamkan lampu sumbunya, semua orang sudah masuk ke rumah-rumah di sebelah. Saya pun naik ke lantai 2 lalu saya menutup semua pintu-pintu itu. Lalu kemudian saya buka pintunya rumahnya Abu Rafi', lalu saya mengatakan, Abu Rafi'. Abu Rafi' ini hafal suara teman-temannya dan sudah gelap. Kata Abu Rafi', siapa itu? Abdullah bilang begitu saya dengar suara mengatakan dari satu arah, siapa itu? Saya ke sana, saya tebaskan pedang saya, kemudian saya lari keluar. Karena matanya agak gelap dan gelap juga ruangan. Saya ingin melihat cahaya langit yang masih ada di malam hari gitu kan. Ternyata waktu saya tiba di pintu rumah Abu Rafi' belum mati. Dia berteriak kesakitan gitu kan. Maka saya pun mengatakan mengubah suara saya lagi, lalu saya mengatakan ada apa wahai Abu Rafi'? Abu Rafi' bilang ada orang yang berusaha bunuh saya. Kata Abdullah, begitu saya dengar suara di arah suaranya dia, saya mengejar lalu saya tebas lagi dengan pedang. Kembali lagi ke pintu, ternyata Abu Rafi' belum mati. Kata Abdullah, saya mengubah suara saya ketiga kalinya. Ada apa wahai Abu Rafi' dengan suara yang berbeda, gitu kan? Baru Abu Rafi' dengan dalam kesadikan, ada orang mau bunuh saya. Kata Abdullah, saya pun mendatanginya, lalu saya pastikan pedang saya tancapkan ke dadanya sampai tulang belakangnya bunyi. Mati, kemudian dia bilang saya tinggalkan. Kemudian saya turun karena buru-buru. Ini sudah ribut di sekitar rumahnya Abu Rafi' ini. Dia bilang saya buru-buru turun dari anak tangga karena buru-buru. Akhirnya saya tidak menghitung lagi anak tangga. Saya jatuh, tulang kering saya patah. Tulang kering kaki kanannya patah. Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan saya cabut imamah saya lalu saya ikat kaki saya, kemudian saya berjalan dengan satu kaki keluar sampai menyeberang ke tempat teman-teman saya. Teman-teman saya pun sudah bangun lalu mereka mengatakan ada apa wahai Abdullah? Abdullah mengatakan alhamdulillah Allah sudah menyelesaikan urusan musuhnya. Sudah begini ceritanya. Sudah mati gitu. Lalu kata teman-temannya kalau gitu kita pulang ke Madinah. Beritakan kepada Nabi SAW. Kata Abdullah sebentar. Saya tidak mau pulang sampai saya pastikan Abu Rafi' mati. Kalau kalian mau pulang aja dulu. Teman-temannya lalu pulang ke Madinah. Abdullah nunggu sampai pagi hari, terbit matahari, habis subuh lah. Biasanya tradisi orang Yahudi kalau ada pimpinan mereka mati, mereka naik ke menara-menara benteng lalu mereka menyampaikan kalau si fulan mati. Pagi-pagi terdengar suara dengan diteriak-teriakin Abu Rafi' mati terbunuh semalam. Barulah Abdullah mengatakan saya tenang, dia pulang ke Madinah. Tiba di Madinah diberitakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan alhamdulillah dan semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan. Tapi Abdullah bilang, ya Rasulullah, tapi kaki saya patah. Nih tulang keringnya patah, nggak bisa jalan. Kata Nabi SAW, ubsud rijlak, luruskan kakimu ke arah saya. Diluruskan, lalu Nabi SAW meludahi lukanya ya Abdullah. Kata Abdullah waktu Nabi SAW meludahinya, tiba-tiba saya bisa loncat dan bisa berlari. Tapi teman-teman, ini ludahnya siapa? Jawab dulu. Nabi SAW. Jangan pulang dari sini mengaku ludahnya bisa. Seperti Nabi SAW, ini mukjizat ya. Jangan salah faham ini. Karena pernah terjadi teman-teman sekalian, ada satu orang namanya Musailamah al-Kadzdzab. Pernah dengar? Musailamah ini yang mengaku Nabi di zaman Nabi SAW. Makanya diberikan julukan Kadzdzab. Tradisi Nabi SAW itu kalau ada anak bayi yang baru lahir, orang-orang Ansar baru lahir, disuruh datang ke masjid, dibawalah anak-anak ini. Kemudian Nabi SAW mengelus kepalanya, mentahniknya, mengunyah kurma lalu ditempelkan ke langit-langit bayi itu, gitu kan? Nabi SAW memberikan nama. Jadi para sahabat senang gitu. Sampai mereka mengatakan kami bangga pada saat yang pertama masuk ke perut bayi kami air liur Nabi SAW. Gitu kan? Karena Nabi suka mentahnik. Nah satu kali Nabi SAW pernah mengelus kepala anak bayi, rambutnya jadi subur. Rambutnya jadi subur bayi itu. Musailamah al-Kadzdzab ada di sekitar Yaman, pengikutnya banyak. Lalu mereka bilang, hai Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz, yang di Madinah, elus kepala anak bayi subur. Ini ada anak kami
rambutnya sudah subur. Coba elus, siapa tahu bisa lebih subur. Tiba-tiba waktu Musailam al-Kadzdzab mengelus rambutnya bayi itu, gugur rambutnya. Dan bayi itu gundul sampai dia tua, keturunannya semuanya gundul. Maaf teman-teman yang gundul, jangan tersinggung. Tapi ini betul, ini kisah nyata terjadi. Satu kali juga Nabi SAW pernah didatangi oleh orang Ansar. Lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, kami sudah gali sumur, sudah setengah mati, dalam digali, airnya tetap asin. Coba lihat ya Rasulullah. Nabi SAW datang. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah, lalu meludah ke sumur itu. Meludah. Setelah itu airnya asin berubah jadi tawar. Rupanya pengikut Musailamah di Yaman dengar juga tuh. Hai Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz tuh meludah ke sumur, asin jadi tawar. Ini ada sumur kami sudah tawar, coba kau ludah. Musailamah datang, lalu dia mantra-mantrain, dia ucap-ucapin macam-macam mantranya dia, kemudian dia meludah, berubah. Dalam hadis Bukhari dikatakan air sumur itu yang tadinya tawar menjadi lebih busuk daripada bau bangkai. Jadi jangan coba-coba. Nah, ini mukjizat Nabi SAW. Riwayat Bukhari yang lain tentang pengobatan Nabi SAW adalah masalah matanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Abu Qatadah sahabat Nabi yang sangat tampan, gagah. Dalam peperangan teman-teman ada anak panah lepas dari arah musuh, kena matanya, bola mata kanannya kena, karena kerasnya kena itu dan beratnya anak panah sampai membuat mata Abu Qatadah jatuh. Dalam hadis Bukhari dikatakan ini, matanya itu gelantung. Waktu sahabat-sahabat lihat, para sahabat mengatakan, wahai Abu Qatadah, kami potong aja matamu. Nggak ada solusi lain. Di zaman sekarang saja kedokteran canggih, bagaimana caranya mau dijahit nih? Sudah keluar bola matanya. Kata dia, sebentar. Coba bawa saya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bawa saya ke sana. Pergilah ke sana. Subhanallah, dari jauh Nabi begitu lihat Abu Qatadah, Nabi senyum. Dan ini kecerdasan Abu Qatadah. Kita lihat nanti dalam banyak kisah teman-teman, sahabat-sahabat yang cerdas waktu Nabi masih hidup, mereka langsung datang ke Nabi minta solusi. Maka mau solusi Nabi mukjizat, gitu kan? Datanglah ke sana, Nabi SAW senyum. Sahabat heran, Abu Qatadah matanya berdarah-darah, Nabi senyum. Langsung Nabi mengatakan, wahai Abu Qatadah, kalau kau mau, Nabi sudah tahu maksudnya apa. Kalau kau mau saya doakan kepada Allah matamu sembuh, bisa, matamu sembuh, tapi tidak ada jaminan surga. Kalau kau bersabar, matamu nggak ada, dipotong aja, maka pasti kau masuk surga. Karena matamu ini jatuh di jalan Allah nih. Abu Qatadah bingung. Pilih salah satunya, sembuh mata tapi tidak ada jaminan surga, atau tanpa mata dapat jaminan surga. Abu Qatadah setelah perang mau nikah, matanya satu nggak ada jadi jelek. Apa kata Abu Qatadah dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, doalah kepada Allah agar mata saya disembuhkan dan saya minta surga. Dua-duanya. Maka dalam hadis ini dikatakan Nabi SAW pun tersenyum lalu ditarik anak panah itu, lalu Nabi SAW masukkan dengan tangan beliau yang mulia dan didoakan. Begitu dicabut, ada dua riwayat Bukhari. Yang pertama, sahabat-sahabat di situ mengatakan, waktu Nabi SAW mencabutnya, kami tidak bisa membedakan mana mata Abu Qatadah yang rusak tadi. Bukan cuma sekedar masuk dan utuh, darahnya semua hilang, seperti bersih dua-duanya. Abu Qatadah juga mengatakan dalam riwayat yang kedua, pada saat Nabi SAW menarik telapak tangannya, maka saya tidak bisa membedakan mana mata saya yang rusak dan yang bagus. Dua-duanya terang. Ini kuasa Nabi SAW dalam menyembuhkan penyakit. Kira-kira lebih hebat ini atau lebih hebat orang tuli disembuhkan? Nabi Isa AS hebat, tapi jangan lupa Nabi SAW juga punya mukjizat. Ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Kemudian teman-teman sekalian, kita pindah kepada kuasa Nabi SAW terhadap air. Tinggal beberapa poin ya. Ini teman-teman sekalian pernah terjadi dalam hadis Bukhari di Hudaybiyah. Hudaybiyah sebuah wilayah sekitar 80 km dari Mekah. Kalau teman-teman sekarang lagi umrah atau haji, bisa minta kepada travelnya, tolong mampirin kami di wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kebanyakan padang pasir teman-teman, dan di situ banyak peternakan unta. Jadi ke Hudaybiyah itu biasanya orang untuk beli susu unta, dan untuk melihat daging unta di situ ya. Kadang-kadang orang membeli dagingnya kalau mereka habis sembelih dan seterusnya. Ringkas cerita seperti itulah. Hudaybiyah ini tepat di perbatasan wilayah haram. Jadi kalau masuk Hudaybiyah berarti keluar dari wilayah haram.
Nabi SAW pernah mau umroh pada saat itu 1.400 orang ditahan oleh Quraisy, nggak bisa, gitu kan? Maka terjadilah kesepakatan Hudaybiyah. Ringkas cerita, waktu itu mereka kehabisan air, 1.400 orang kehabisan air. Kata Jabir radhiyallahu anhu, kami membawakan seember air untuk Nabi SAW untuk wudu. Nabi sudah mau pulang ke Madinah, kehabisan air, sudah nggak ada air, tapi Nabi nggak tahu. Dibawalah air untuk wudu, lalu semua sahabat 1.399 berkumpul. Nabi SAW tanya, kenapa kalian kumpul di sini? Kata mereka, kata Jabir radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kami kehabisan air, nggak ada air. Jangankan untuk wudu, untuk minum nggak ada, habis. Di sekitar sini nggak ada air. Air terakhir tinggal di ember anda ini. Anda selesai pakai, kami akan berebut. Maka kata Jabir radhiyallahu anhu, ini saksi bahasan teman-teman, mukjizat yang luar biasa. Maka kata dia, kami menyaksikan baginda Nabi SAW meletakkan telapak tangannya ke dalam ember dan tangannya mengeluarkan air, ya, non-stop sampai kami semuanya minum, sampai dahaga kami hilang, semua kendi-kendi air kami dipenuhi dan air masih mengalir dari jari telunjuk Nabi SAW. Ini yang saya bilang tadi teman-teman, kalau Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah turun hujan dari langit dan keluar air dari bumi, Nabi SAW keluarkan dari telapak tangannya air, mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kuasa yang luar biasa. Dan kata Jabir, jumlah kami waktu itu 1.400 orang dan semuanya berhasil minum dan juga memenuhi kendi-kendi airnya. Teman-teman sekalian, kisah mukjizat yang saya bahasakan mungkin terakhir ya, yang kita sebutkan insya Allah pada malam ini adalah kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kisah Jabir radhiyallahu anhu di perang Ahzab atau perang Khandaq, Parit, ya. Waktu Nabi SAW mendengarkan Quraisy keluar dengan 10.000 orang, seluruh suku-suku Arab yang kafir, berikut dengan Yahudi, Kainuqa dan Nadhir dari Khaybar, semuanya ikut untuk memerangi Nabi SAW dan ingin membagi-bagi Madinah dengan 10.000 penunggang kuda. Ini penunggang kuda ini sama dengan tank sekarang ya. Memang betul-betul habis Madinah pada saat mereka masuk kalau secara hitung-hitungan militer pada saat itu. Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini dulu perdana menterinya Persia. Dan dia juga kepala keamanan militer, gitu kan? Maka dia mengatakannya, Rasulullah, kami di Persia, kalau kami sedang terdesak, maka kami buat parit di sekitar pintu masuk kami, maka musuh nggak bisa masuk. Kalau ada yang masuk, kami serang. Maka Nabi SAW suruh sahabat semuanya buat parit. Ini kalau teman-teman lihat di YouTube sudah ada ceramah sirah tentang perang Khaybar. Panjang lebar saya jelaskan. Ringkas cerita, digalilah parit dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan yang 7 meter dalamnya, lebarnya 15 meter, yang sulit sekali untuk diloncati oleh kuda. Setiap kali 10 kali 10 meter Nabi SAW taruh 10 orang sahabat dan tidak boleh pulang ke rumah kecuali betul-betul mereka sudah minta izin dengan Nabi SAW. Satu waktu teman-teman mereka lagi menggali dan dalam kondisi lapar, musuh sudah dekat dengan Madinah, harus menyelesaikan pekerjaan. Ada 2 orang sahabat datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, kami kelaparan, gak ada makanan. Lalu mereka ngangkat bajunya. Ternyata di perutnya sahabat ini ada 2 buah batu yang diikat. Jadi untuk menghilangkan lapar, batu diikat, lalu diikat dengan keras di perut sehingga ususnya jadi kecil, gitu kan? Sehingga laparnya berkurang. Nabi SAW waktu lihat 2 sahabat ini tidak jawab bapak-bapak. Beliau cuma angkat bajunya dan ternyata di perut Nabi ada 3 batu. Ini jawabannya, saya lebih lapar dari kalian, gitu kan? Maka sahabat yang 2 terdiam. Jabir radhiyallahu anhu lihat pada saat itu. Dia mengatakan, demi Allah, Rasulullah SAW telah tertimpa sesuatu yang sudah luar biasa ini. Sampai lapar ikat batu di perutnya, gak ada yang tahu. Untung ada sahabat yang bertanya gitu. Lalu kata Jabir, ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah saya. Kata Nabi SAW, baiklah pulang. Dia pulang. Dia bilang kepada istrinya, ya, hai istriku, punya makanan gak? Kata istrinya, kenapa? Dia bilang, saya telah melihat sesuatu yang memilukan dari Nabi SAW. Kata istrinya, apa itu? Rasulullah SAW ikat perutnya dengan 3 batu. Masa kita bisa membiarkan itu? Ini lapar, ada makanan. Kata istrinya, persiapan makanan kita adalah 1 sak gandum, ada 1 sak gandum, beberapa kilo gandum, dan ada 1 anak kambing kecil milik kamu di sebelah rumah. Kalau kau mau, potong kambing itu saya buatkan kari, kemudian nanti gandum ini kita buatin roti. Lalu undang Rasulullah SAW makan ke sini. Kata Jabir, pikiran yang bagus. Disembelilah, dibuatlah masakan tersebut. Begitu selesai, sudah siap makanan, kata istrinya, Jabir, ingat, jangan permalukan saya di depan Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Undang Nabi SAW dengan 4 atau maksimal 5 orang sahabatnya. Makanan gak cukup. Ini pas hanya untuk 10 orang paling maksimal. Mereka 5, saya juga sama kamu sama anak-anak harus makan. Kata Jabir, tentu saja. Pulanglah Jabir ke Khandak tadi. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, dibisik-bisik Nabi, ladayya tu'ayyim. Ya. Dalam bahasa Arab makanan, bahasa Arabnya ta'am. Ya. Tapi kalau makanan sedikit dikasih tasghir dan dikasih kecil, tu'ayyim. Artinya saya punya makan sedikit makanan. Kata Nabi SAW, datanglah anda ya Rasulullah ke rumah saya dengan 4 maksimal 5 orang teman-teman anda. Maka Nabi SAW bilang, apa yang kau siapkan hai Jabir? 1 kambing kecil dengan 1 sak gandum. Kata Nabi SAW, banyak dan berkah. Tiba-tiba teman-teman Nabi SAW naik di atas batu tinggi, teriak dengan suara keras, wahai muhajirin dan ansar, kalian semua diundang oleh Jabir. Riwayatnya begitu. Lalu Jabir mengatakan, ya Rasulullah, muhajirin dan ansar. Kata Nabi SAW, iya, pulanglah dan jangan sentuh makanan itu. Coba teman-teman kalau antum di posisi Jabir nih, 1.500, 400 orang waktu itu di Khandak, semuanya lapar. Dan pada saat itu disebutkan dalam riwayat Bukhari, 3 hari belum makan, tidak ada makanan. Maka Jabir pontang-panting lari ke rumahnya, teriak depan rumah, wahai istriku, kita sudah dipermalukan, gitu. Begitu riwayatnya. Lalu kata istrinya, kenapa? Rasulullah SAW undang muhajirin dan ansar. Kata istrinya, kan saya sudah bilang jangan permalukan, bukan perilaku saya, Nabi yang bilang. Maka istrinya cerdas nih. Ini subhanallah, iman kalau dalam hati ada, lain jawabannya. Maka dia mengatakan, sebentar, ada pesannya nggak Rasulullah SAW? Kata Jabir, ada. Jangan sentuh makanan, jangan sentuh sampai beliau datang. Tunggu, gitu ya. Baik, datanglah Nabi SAW dengan 1.400 orang, 1.400 orang datang. Rame, rumahnya Jabir 4 kali 3. Rumahnya kecil, disebutkan itu 4 kali 3, 4 kali 4. Rumah orang dulu kalau 5 kali 5 itu sudah luar biasa gitu. Maka Nabi SAW masuk, tanya, mana Jabir makananmu? Ini. Lalu Nabi SAW lihat istri Jabir, ditanya, apa yang kau siapin? Gandum ya Rasulullah. Panggil Khabbaza. Khabbaza ini istilah dalam bahasa Arab teman-teman, bagi perempuan pembuat roti, dipanggil kalau mau buat 1.000 roti, 2.000 roti gitu. Panggil Khabbaza, sebanyak yang kau mampu panggil dari wanita Ansar. Kata istrinya Jabir, ya Rasulullah, 1 sak gandum, saya bisa buat. Kata Nabi, panggil Khabbaza. Panggil Khabbaza. Datang puluhan wanita pembuat roti, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, hai Jabir, saya akan sendokkan karinya di wadah, istrimu akan mengambil suilan gandum, taruh di piring, panggil mereka 10 orang. 10 orang masuk, sudah makan baru masuk 10 orang lagi, jangan lebih. Kata Jabir, kami pun melakukan, taruh wadah, panggil 10 orang, kemudian Nabi SAW, istrinya Jabir sobek rotinya, taruh, Nabi SAW sendokin kari, gitu kan. Makanlah 10 orang ini. Dan dalam sebagian ulama hadis mengatakan orang-orang yang makan ini tidak dibatasi oleh Nabi SAW. 3 hari lapar, mereka makan untuk menghilangkan lapar yang 3 hari, dan lapar-lapar yang akan datang. Dan ini bayangin bagaimana makannya gitu, ya. Mereka makan dengan lahap, Nabi tidak pernah batasi. Dan kata Jabir, demi Allah, setiap kali Nabi SAW menyendok karinya dan istri saya menyuil gandumnya, semua kembali utuh. Sampai 1.400 orang makan semua. Semuanya makan. Dan demi Allah, kari kami dan gandum kami tidak berkurang sedikit pun. Sampai mereka semua pulang, maka Nabi SAW berkata, wahai Jabir, masih diperintahkan, bagi-bagikan makanan ini kepada seluruh penduduk Madinah yang belum makan, karena manusia sedang ditimpa kelaparan. Sampai kata Jabir, kami bagikan kepada seluruh masyarakat Madinah, itu pun masih utuh. Nanti setelah mereka makan semua, pada saat sisa saya sama istri saya baru berkurang pada saat kami sendok. Dan ini kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Dan banyak contoh-contoh yang lain teman-teman sekalian. Baik, alhamdulillah. Semoga ceramah ini menyejukkan hati dan menguatkan iman kita. Jazakumullahu khairan telah menonton. Yuk, like, share, dan subscribe channel ini agar Allah membalas kebaikanmu. Follow kami juga di media sosial lainnya. Link di deskripsi ya. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.